Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah menyeramkan yang dialami oleh Rini saat ia kos di Solo beberapa tahun silam. Meski cerita ini sudah lama, namun Rini tak bisa melupakan karena amat menyeramkan. Kisah ini bermula ketika Rini bersama dengan Rita ngegosipin temennya sendiri, namanya Lydia. Setelah ia ngegosip kurang lebih 15 menit, tiba-tiba Rita keluar dari kamar mengajak Rini untuk makan. Rini kaget bukan kepala. Ia langsung menoleh ke kursi di mana Rita tadi duduk. Ternyata kursi itu dari tadi kosong. Rita pun dari tadi ternyata tidur di dalam kamar. Lalu siapa orang yang menemani Rini tadi? Saksikan cerita selengkapnya. Sebelumnya, saya doakan kepada kalian semua yang telah mendukung channel Misteri Verhal agar tetap sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengupload konten baru, kalian mendapatkan notifikasi. Kita kembali ke cerita. Rini dan Lydia sebenarnya dua sahabat yang baik sejak ia bersekolah di SMA di Boyolali, Jawa Tengah. Persahabatan mereka terus berlanjut sampai ia kuliah di Solo. Mereka berada di satu kos. Kamarnya pun tak jauh. Kemanapun ada Rini, di situ ada Lydia. Namun, keakraban ini mulai terganggu sejak hadirnya cowok bernama Tinus. Awalnya, Tinus datang ke kos itu untuk ngapelin Rini. Namun, dalam perjalanannya, Tinus berpaling ke sahabat Rini. Dia menjalin asmara dengan Lydia. Tentu Rini sewot. Rini juga menuduh Lydia lah biang dibalik peristiwa itu. Ia menganggap Lydia suka menjelek-jelekan Rini di depan Tinus. Apalagi teman-teman satu kos memberikan informasi seperti itu. Sejak Lydia berpacaran dengan Tinus, hubungan antara Rini dan Lydia ini menjadi renggang. Mereka jarang makan bersama, jarang main bersama. Di tengah kerenggangan hubungan Rini dan Lydia ini, ada anak kos baru namanya Rita. Dalam waktu cepat, Rita dan Rini menjadi akrab, menjadi sahabat seperti halnya dulu waktu Rini bersahabat dengan Lydia. Kemanapun pergi, di situ ada Rini, pasti ada Rita. Nah, cerita menyeramkan bermula ketika suatu sore Rini duduk di depan kamar Lydia. Oh ya, saya jelaskan dulu. Kamar Lydia ini berada di dekat ruang tamu. Posisi strategis kamar Lydia ini menjadikan anak-anak kos itu sering berkumpul di depan kamar Lydia.
duduk-duduk ataupun ngobrol biasa. Rini sebenarnya pengen makan, cuman karena gerimis, akhirnya dia duduk di ruang tamu itu. Ia melihat kamar Lydia tertutup rapat. Ia menduga Lydia belum pulang karena siang tadi Lydia pergi dengan Tinus. Tiba-tiba Rita sudah ada di sebelahnya. Lalu Rini bilang ke Rita kalau makannya nunggu reda saja. Sambil nunggu reda, biasa dia mulai bercerita ngalor ngidul. Sampailah pada curhatan Rini yang mengatakan bahwa Lydia telah merebut pacar Rini. Ih, demen amat sama bekas taman. Rini menjelaskan kepada Rita bahwa Tinus adalah mantan dia yang direbut oleh Lydia. Rini juga sewot jika Lydia terus-menerus pacaran dengan Tinus yang bisa berakibat nilai-nilai kuliahnya jelek. Karena apa? Ketika nilai-nilainya jelek, orang tua Lydia pasti akan bertanya ke Rita apa aktivitasnya di kos. Masa gue harus bohong? Kata Rini kepada Rita. Rita hanya diam mendengarkan ucapan Rini. Rini terus ngata-ngatain Lydia yang bilang bahwa Lydia tak punya perasaan, tak punya empati, sudah ngerebut pacar orang, sekarang pacaran terus-menerus. Anehnya, Rita yang biasanya banyak bicara, hari itu dia hanya diam, hanya mengangguk-angguk mendengarkan ocehan Rini. Pada saat Rini menggebu-gebu menceritakan kejelekan Lydia, tiba-tiba kamar Rita yang berada di paling ujung, pintunya terbuka. Rita berjalan menghampiri Rini, mengajak makan. Tentu Rini kaget setengah mati. Lah, kok lu di kamar? Lu dari tadi di mana? Rita menjelaskan bahwa sejak tadi dia tidur di dalam kamar. Spontan Rini noleh ke kanan, di mana Rita tadi duduk. Apa yang dilihatnya? Kosong, bangku itu tidak ada siapapun. Jadi, siapa yang nemenin ngegosip tadi? Rini takut setengah mati, dia langsung lari ke kamar. Diikuti dengan Rita yang tidak mengerti apa penyebabnya. Rita dan teman-teman satu kos lainnya menjadi ribut. Mereka berlarian ke kamar Rini. Rini masih ketakutan dengan wajah yang pucat. Istighfarin, kata teman-temannya. Mereka membaca doa sebisanya sambil menunggu Rini tenang. Selain Rita dan teman-teman yang lain, Lydia pun masuk ke kamar Rini. Ternyata Lydia juga ada di dalam kamar. Ia sudah pulang pergi dengan Tinus. Jadi sebenarnya Lydia itu mendengarkan apa yang digosipin oleh Rini. Tapi ia juga menduga bahwa Rini berbicara dengan Rita. Jadi semua belum mendapat penjelasan apa sebenarnya yang terjadi sampai Rini benar-benar stabil. Setelah Rini kelihatan tenang, Rini menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Ia mengatakan bahwa
di depan kamar Lydia tadi ada Rita. Disitulah ia menceritakan berbagai hal soal Lydia kepada Rita. Ternyata Rita tidur di dalam kamar. Jadi Rini ini sebenarnya ngobrol dengan hantu yang menyamar sebagai sahabatnya, sebagai Rita. Insiden ini membuat suasana kos menjadi tidak nyaman. Hubungan antara Rini dan Lydia semakin dingin. Sementara anak kos lain menjadi takut karena kos ini ternyata dihuni oleh hantu. Rini sebenarnya sudah ingin pindah kos, tapi ia tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ia sudah membayar kos selama setahun, dan sekarang masih tersisa 6 bulan lagi. Jadi selama 6 bulan ini ia harus melihat kemesraan Lydia dan Tinus, juga rasa tak nyaman setelah insiden ngerumpi tadi. Jadi mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak perlu ngomongin kejelekan teman kepada orang lain. Kalau kejadiannya seperti ini menjadi runyam, selain dia ditemani hantu, juga hubungan pertemanan menjadi semakin retak. Jadi sebaiknya jaga persahabatan kalian dengan teman-teman, karena sahabat itulah yang menjadi aset Anda untuk di kemudian hari. Entah jalan mencari pekerjaan, jalan mendapatkan rezeki, atau mereka yang akan menolong di saat kita sedang kesusahan. Dan sekali lagi, ngegosipin teman adalah tidak baik. Karena itu, ini perbuatan tercela, dan hantu pun bisa membantu kita untuk semakin berbuat tidak baik. Itulah cerita yang dikirim oleh Rini melalui email sebulan yang lalu. Untuk kalian yang memiliki cerita-cerita menyeramkan lainnya, bisa dikirim melalui email misteri.verhal@gmail.com. Nanti akan kita buatkan versi tayangannya. Sekali lagi terima kasih kepada Rini yang sudah menceritakan pengalamannya, berbagi agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita lain yang lebih menyeramkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.